Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya, maha kuat, maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan juga tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana, penuh dengan berkah, dikenal dengan kalimat syukur, Alhamdulillah. Maka selalulah basahi bibir dan lidah kita dengan kalimat ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Orang yang telah ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengan diutusnya dan telah membawa kepada kita syariat atau hukum halal haramnya Allah, apa yang diinginkan dan diperintahkan dan yang dilarang oleh Sang Pencipta. Sehingga tentu kita punya panduan hidup dan kita diperintahkan oleh Allah sebagai pencipta untuk menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan kita dari suku, dari bangsa, jenis kelamin manapun. Yang jelas kita diperintahkan untuk menjadikan orang ini sebagai suri tauladan karena memang siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan pasti mendapatkan kebahagiaan, ketentraman jiwa, solusi-solusi dari masalahnya, kemenangan-kemenangan dari musuhnya. Karena sudah tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini semua itu. Kebahagiaan, ketentraman, kemenangan, solusi-solusi dari masalah. Maka tentu berbahagialah orang yang menjadikan manusia ini sebagai suri tauladannya. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini jadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah. Dan siapapun yang mengucapkannya sekali saja, maka Sang Pencipta Allah akan membalas pada waktu yang sama 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab Tauhid. Dan pada siang ini Bapak Ibu sekalian semoga Allah berkahi, kita akan lanjutkan bab keempat masalah takut terhadap syirik. Takut terhadap syirik. Tentu sebelumnya sudah kita bahas bab-bab tentang masalah keutamaan bertauhid. Dan bagaimana orang yang bertauhid kepada Allah, dan tauhid artinya mengesahkan Allah, memahami dan mempelajari kandungan hakikat la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dan Tuhan artinya penguasa, pemilik, pencipta, pemusnah. Yang berhak disembah, makna sembah adalah tunduk, patuh, cinta, takut, kecuali Allah. Ini namanya bertauhid. Dan siapapun yang bertauhid, maka dia tidak perlu bingung lagi dengan kehidupannya, karena dia tahu ada Tuhannya. Dia lihat ke langit, apapun dijangkau oleh matanya atau tidak dijangkau, di bumi yang dapat dijangkau atau tidak dijangkau oleh matanya, di kedalaman lautan, kata kuncinya la ilaha illallah. Enggak ada yang mengurus, enggak ada yang menciptakan, enggak ada yang memiliki, enggak ada yang memenuhi semua kebutuhan, tidak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Sederhana sekali. Orang banyak menempuh untuk mencari jalan mengenal Tuhan dengan berbagai macam cara. Sampai seorang pemikir dari barat mengatakan, saya pernah mengelilingi seluruh kota-kota dan desa di muka bumi ini. Artinya orang ini memang petualang. Dia bilang, saya pernah temukan desa dan kota yang tanpa pasar. Saya pernah temukan desa dan kota yang tanpa rumah sakit. Ada yang tanpa bangunan-bangunan besar. Tapi saya tidak pernah temukan kota atau desa tidak ada tempat ibadahnya. Ada saja, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Sampai akhirnya ada yang membuat patung, ada yang mengangkat pohon keramat, ada yang menyembah batu dan seterusnya. Tapi kita alhamdulillah dipandu oleh Allah. Dia kenalkan dirinya namanya Allah. Dia turunkan kitab namanya Al-Quran, tinggal dibaca dan diamalkan isinya. Dan dia utus utusan dari kalangan manusia seperti kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, supaya mudah diciplak hidupnya, dipelajari sejarah hidupnya dan kemudian diikuti syariat yang dibawa olehnya. Lalu kemudian akan tergambarkanlah kemenangan, ketentraman dan juga solusi-solusi dari masalah kalau kita melakukan itu semuanya. Teman-teman sekalian, lawan daripada bertauhid adalah syirik. Kalau kita mengisahkan Allah berarti tidak akan pernah kita partnerkan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau orang mempartnerkan Allah dengan makhluk, seperti misalnya dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga meminta berdoa kepada kuburan.
atau dia mengkultuskan tentang hebatnya sebuah batu, hebatnya sebuah pohon atau biasa dikatakan keramat, ya. Apalah bentuknya, keris dan yang lain-lain. Dia menganggap ini semua punya kekuatan-kekuatan yang merupakan hak kausalitasnya Allah. Seperti menyembuhkan penyakit, memberikan keturunan, memberikan masalah kehidupan. Ini semua hak kausalitasnya Allah ini, pencipta. Maka akhirnya ada di antara mereka yang memberikan sesajen ke gunung-gunung, ke pohon-pohon, walaupun dia muslim, ya. Menempelkan beragam macam raja-raja atau benda-benda yang diambil dari para syaitan-syaitan, kemudian ditempelkan di rumah-rumahnya, di tubuhnya, diberikan kepada anak-anaknya. Ini semua adalah konsekuensi kesyirikan, dan ini hukumnya tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murkah dengan dosa syirik. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa syirik ini adalah induk daripada dosa. Syaitan lebih suka kita berbuat syirik daripada berzina. Berzina orang mudah untuk meninggalkannya atau mencuri karena dia merasa dia bersalah, tapi perbuatan syirik umumnya bisa samar. Orang nggak tahu kalau dia sedang berbuat kesalahan. Seperti orang misalnya dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta pada kuburan tersebut. Mana komitmen tadi perkataan kita? Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Saya sudah pernah sebutkan di bab-bab sebelumnya bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ridwanullahi alaihim, mereka itu saking kuatnya tauhidnya sampai kalau sendalnya putus mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus gantikanlah. Kalau dia lagi sakit, ya Allah sembuhkanlah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Lalu setelah itu ikhtiar secara manusiawi, pergi ke dokter. Makanya kita selalu dalam Islam bagi orang beriman, sebelum beraktivitas dimulai dengan doa, ya. Sebelum makan doa, sebelum minum doa, sebelum keluar rumah doa, sebelum pakai baju, sebelum berhubungan biologi, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi. Memang kita berdoa, minta dulu perlindungan kepada Allah, baru kita ikhtiar manusiawi. Setelah itu nanti Allah akan berikan taufiknya, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan obat yang diberikan oleh dokter penyebab kita sembuh. Kebanyakan orang yang tidak faham masalah ini, maka dia menomorsekiankan Allah itu. Bahkan tidak diikuti dengan keyakinan malah. Nanti kalau sudah mentok, sudah 30 dokter yang didatangi tidak bisa sembuh, baru kemudian bangun sholat malam. Itu pun masih belum diikuti dengan keyakinan. Diterima enggak ya? Nah ini orang yang ngaco dari atau kacau dari sisi tauhidnya. Padahal sebenarnya dia harus betul-betul kepada Tuhannya kembali. Kalau dia murnikan ini, dan ini dicontohkan oleh semua rasul-rasul, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah, dan orang-orang beriman sebelum kita juga semuanya melakukan itu. Dan sudah terbukti dalam kehidupan mereka seperti para sahabat menang dalam setiap peperangan, berbahagia dalam setiap rumah tangga, keturunannya jadi baik-baik semuanya. Itu karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada panduan hidup. Orang beriman itu punya panduan hidup dan dia tidak butuh berbuat kesyirikan. Saya kemarin hari Jumat sampai hari Ahad diundang sama orang-orang kita di Jepang. Begitu saya tiba di sana, terus dijemput oleh panitia, saya sempat tanya, orang-orang di sini agamanya apa sebenarnya? Gak ada agamanya Ustaz ini. Bahkan bisa dikatakan mayoritas 90% ini orang-orang majus. Majus itu enggak jelas agamanya. Bisa sembah api iya, sembah patung iya, sembah matahari iya. Apa saja yang dianggap ini hebat, orang bicarakan diikutin. Padahal mereka dari sisi teknologi canggih. Gitu. Terus saya tanya, baik lebih dalam saya mau tahu. Bagaimana mereka mengatur rumah tangga mereka? Ada orang-orang kita nikah sama orang asli sana. Bagaimana mereka atur rumah tangga? Siapa yang memimpin di rumah tangga mereka ini? Dari mana mereka bisa menyusun hak dan kewajiban? Oh, hak istri ini, hak suami ini. Anak-anak, orang tua, hak kerabat. Jawaban mereka tidak ada semua itu. Enggak ada, enggak jelas. Laki-laki sama perempuan menikah, dua-duanya kerja, dua-dua biayai rumahnya. Kalau kita jelas, suami saja, istri biar kaya tetap harus suaminya membiayai, kecuali istrinya yang tanazul. Maksudnya mengatakan sudahlah, enggak usah saya dibiayai. Misal, kalau enggak dia punya kewajiban. Kemudian kalau malam apa programnya? Kalau di rumah nggak ada program. Sampai ada satu orang di situ kebetulan pernah ngajar di pesantren ayah saya di Makassar, dia lagi menyelesaikan S3. Dia bilang sampai saya punya beberapa profesor yang tidak jelas.
Karena tidak tahu apa kegiatan di rumah, dia juga tidak menganggap ada hak-hak yang harus dia tunaikan untuk istri anaknya. Jadi dia biar hari libur tetap ke kampus, masuk ke lab untuk melakukan ini dan itu. Tidak jelas tujuan hidupnya apa. Kalau lebih jauh lagi kita tanya, bagaimana pendapat mereka dengan masalah kematian? Oh, nggak ada apa-apa. Mati ya sudah dijadikan debu, ditaruh, selesai. Apa di sana nggak tahu, nggak ada apa-apa. Jadi subhanallah beda sekali dengan seorang muslim yang tahu dari mana asalnya. Nabi Adam sama Hawa diceritakan dalam surah Al-Baqarah, tujuan hidup, mana boleh mana nggak boleh, dari makan, minum, pakaian, pendapatan, segala macam. Mati diceritakan bagaimana mati itu, ada hisab, amal-amal yang kita kerjakan akan ditimbang nanti di hari kiamat. Ada surga dan neraka, dari tanahnya surga sampai bangunannya semua dirincikan. Neraka juga begitu, jadi sini siksaannya, zina itu siksaannya begini, riba itu begini, segala macam terinci. Pada saat seseorang berbuat salah, bagaimana caranya dia taubat, bagaimana caranya dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, perahu penyelamatnya. Pas waktu itu kami mau sholat maghrib, saya sempat bilang, kalau malam begini apa programnya orang-orang di sini? Gak ada. Kita subhanallah tiba maghrib ada waktu sholat, ada qabliyah, ada duhur, ada 3 rakaat maghrib, ada ba'diyahnya. Sebenarnya kita tahu ada isya, ada qabliyah isya, orang siap-siap ke masjid, orang siap-siap sholat. Mau tidur malam ada sholat tahajudnya. Programnya padat sekali dan kita tahu ada janji-janji di situ. Ini sudah cukup menjadi gambaran bagaimana orang yang beriman kepada Allah itu punya ketentraman jiwa, tahu dari mana asal muasal sampai akhir daripada kehidupan ini. Dan kita bisa tentukan baik atau buruknya jalan kita, gitu kan? Dan sampai pada tingkat di Jepang, orang-orang kalau masuk di supermarket pun kalau mau belanja makanan, itu ada sebagian di antara mereka, waktu itu saya tahun lalu, waktu saya ke Tokyo, di Ramadan ada KBRI kita ngundang. Jadi ada bahasa dari beberapa teman di sini, kalau ada di supermarket, label makanan berlabel halal, orang Jepang pun mau beli. Mereka sendiri mau beli. Kalau ditanya kenapa? Oh ini lebih aman, karena sudah diadakan penelitian. Kita agama ini sebenarnya bukan agama untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi semua suku, semua bangsa. Dan memang ini baik, cuma sayangnya kita belum ikuti itu dengan keyakinan sepenuhnya. Masih ragu, seakan-akan agama kalau kapan kita perlu saja, tidak perlu ya sudah. Enggak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pakaian kita, makanan kita, minuman kita, pergaulan kita, pendapatan, semuanya harus kembali kepada agama. Dan Allah sudah pandu kita dengan itu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah, hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Semua hidupmu, tanyakan agamamu perintahin apa, kerjakan. Yang dilarang jauhi. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang menyesatkan kita dari jalan-jalan yang benar ini. Salah satu hal yang berat sekali dalam yang bisa merusak ketauhidan kita, ketergantungan kepada Allah adalah syirik. Mempartnerkan Allah dengan makhluknya, dan syirik dibagi dua oleh para ulama. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau syirik besar, mempartnerkan Allah dengan makhluknya besar. Seperti misalnya orang yang memberikan sesajen-sesajen ke benda-benda mati. Kayak kuburan, kayak patung, atau menyembelih untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Ini semua adalah poin-poin yang berbahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, seperti saya pernah ceritakan contohnya pada saat saya ngisi pengajian masalah syirik di Makassar waktu itu, sempat ada yang mengatakan kepada saya, Ustadz, kami di sini kalau mau turunin kapal baru, ya, kebanyakan orang yang beli kambing terus dilempar kambingnya ke lautan. Saya tanya kenapa? Supaya penjaga laut nggak ganggu kapalnya. Ini syirik besar ini. Apa hubungannya? Pemilik laut, pemilik kita, pemilik air, pemilik udara, pemilik api, tidak ada kecuali Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali. Allah nggak pernah perintahin kita untuk itu. Kalau kita baru mendapatkan nikmat, sebagai tanda syukur kita menyembelih kambing dengan baca bismillah, atau sapi kita berikan dagingnya kepada orang susah, itu ibadah. Tapi kambing utuh disembelih, lalu dituang darahnya dan kambingnya dilempar begitu, ya, dalam lautan, ini semua tidak benar. Dan itu banyak terjadi, orang lakukan di kuburan, orang lakukan di pohon, ya, atau menggantungkan nasibnya pada benda-benda mati, batu, keris, dan seterusnya sebagaimana sudah. Ini semua adalah syirik-syirik besar. Dan syirik besar ini teman-teman berbahaya, karena syirik besar bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ya, makanya ulama mengatakan kalau syirik besar dilakukan, syaratnya harus mengulangi syahadatnya. Kemudian kalau dia bersyirik besar,
Kalau meninggal tidak sempat taubat bisa kekal di api neraka. Seperti orang-orang Mekah ya. Makanya ada istilah kafir, ada istilah musyrik. Kafir orang yang mungkiri Allah baik secara global atau substansial. Kalau musyrik orang yang beriman kepada Allah tapi dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Jadi di Mekah itu Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan musyrik itu mereka masuk neraka. Sebabnya kenapa? Mereka kenal Allah loh. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau berbicara mereka menggunakan kalimat Allahumma, ya Allah. Mereka kenal kalimat Masya Allah. Mereka tahu. Makanya dalam Al-Quran ditanya, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bintang-bintang? Mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Kalau gitu tanya, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Untuk apa patung 379 patung ditaruh dekat Ka'bah? Allah kekalkan juga dalam Al-Quran di ayat lain melalui lisan mereka. Mereka mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati, teman-teman. Allah enggak butuh jimat. Allah enggak butuh batu, enggak butuh kuburan itu. Langsung meminta kepada Sang Pencipta Allah. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, awal sekali berhala mulai disembah, itu setelah meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam bersama. Jadi Nabi Nuh dulu mendakwai kaumnya menyembah berhala. Sudah selesai nih, sudah dihancurin semuanya. Allah datangkan kan kiamat kecil pada saat itu ya, banjir semua. Yang selamat hanya di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berjalan waktu, Nabi Nuh alaihissalam meninggal, para sahabatnya Nabi Nuh juga meninggal. Generasi yang datang setelahnya seringkali ziarah kubur, mendoakan orang-orang saleh ini gitu kan. Maka dalam riwayat ini kata Nabi SAW, tadinya tidak ada kesyirikan. Maka datanglah syaitan menjelma jadi manusia, kata Nabi SAW, lalu menanyakan sebagian orang di antara mereka yang sedang datang ke kuburan, mendoakan orang-orang mati ini. Kata syaitan, apakah kalian yakin orang-orang ini saleh? Kata mereka, tentu saja. Tapi dia dalam poster manusia. Lalu kemudian kata syaitannya, kata iblisnya, kenapa kalian tidak buatkan patung-patung mereka? Jangan disembah. Buat ukir wajahnya. Supaya kalian tidak lupa. Dan letakkan di pintu-pintu masuk rumah kalian atau di tempat-tempat ibadah kalian. Jangan disembah. Supaya kalau kalian lihat, kalian jadi ingat kesolehannya. Udah kalian sembah Allah saja. Masuk akal. Supaya jangan hilang. Kalau kita sekarang kan ada foto. Kalau zaman dulu nggak ada. Maka kebanyakan kalau kita lihat zaman dulu orang mengukir jadi patung kan gitu. Ukirlah. Ini dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dulu lama. Gitu. Dan ini awal kesyirikan kata Nabi SAW. Kembalinya umat manusia menyembah atau mensyirikan Allah. Maka setelah generasi itu mati, mereka nggak buat syirik ini, cuma buat patung. Minimal sudah ada patungnya dulu. Generasi ini mati kata Nabi SAW, datang generasi setelahnya, iblis menjelma lagi mengatakan, orang-orang tua kalian tidak buat patung ini begitu saja. Karena mereka orang-orang soleh, maka mereka meminta dulu kepada patung ini, baru disampaikan kepada Allah. Karena amal kalian masih belum cukup, ini orang-orang soleh. Padahal ini bukan orang solehnya. Beda kasus kalau orang itu masih hidup. Orang tua kita masih hidup, ada seorang ulama yang baik ibadahnya, lalu kita mengatakan kalau masih hidup, kalimat ini perlu digarisbawahi. Kita bilang doain saya. Boleh. Silakan sama orang tua kita, sama teman kita, saya lagi sakit nih, saya lagi ada masalah tolong doain. Boleh. Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW minta didoain. Boleh. Kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati hati-hati. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW mati, tidak pernah ada satu riwayat pun menjelaskan kepada kita, para sahabat datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah, enggak pernah. Aisyah itu radhiyallahu anha hidup 30 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Ini ranjangnya Aisyah, ini kuburannya Nabi, satu kamar, di satu kamar. Enggak pernah Aisyah bilang tadi malam Rasulullah datang kepada saya, ayo sini buka rumahnya silakan masuk minta-minta ke kuburannya Nabi, enggak pernah. Para sahabat lewat, ucapkan salawat kepada Nabi SAW, pergi. Itu yang dilakukan. Begitu pula Nabi SAW contohkan pada saat mendatangi kuburan Baqi.
syuhada Uhud. Ya. Nabi SAW lewat memberikan salam, mendoakan mereka, padahal mereka mati syahid. Enggak pernah dijadikan perantara ini. Kenapa sekarang kita balik nih kasusnya? Kita berbuat kesyirikan-kesyirikan yang kita tidak sadari, seakan-akan sedang ibadah. Padahal mirip sekali perbuatan kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini berbahaya teman-teman sekalian. Makanya judul kita takut terhadap syirik penting, karena syirik ini bisa menghancurkan amal yang semuanya dan bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu kalau syirik besar. Tentu banyak contoh-contoh, ya. Di antaranya di Mesir ada sebuah kota namanya Tonta. Di situ dulu ada satu orang punya kedudukan di masyarakat. Kemudian orang ini pada saat meninggal, ada satu masyarakat wakafkan tanah di dalam kebunnya. Jadi si A meninggal, si B mewakafkan tanah untuk si A. Dibuatlah kuburan. Berjalan waktu, nggak disembah apa-apa kuburan ini, sama sekali nggak disembah. Berjalan waktu Bapak Ibu sekalian, rupanya ahli waris yang punya kebun ini sudah bagi-bagi, tinggal tanah yang diwakafin buat kuburan dan sudah ada di pinggir jalan raya. Ini cerita sekian puluh tahun setelahnya. Jadi syaitan itu punya cara menyesatkan manusia secara massal walaupun jangka panjang. Mungkin generasi ini belum kena, generasi setelahnya yang bisa kena gitu. Maka ada dua orang yang fasik datang dari Kairo, 200 kilo kurang lebih dari situ datang, ban mobilnya kempes, pecah, pas di seberang kuburan. Yang satu lagi ganti ban, yang satu lihat ke seberang. Ternyata di seberang itu ada kuburan, dan dalam hitungan 10 menit rupanya ada 10 orang yang lewat mengucapkan salam ke kuburan itu. Orang ini dasarnya fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya. Dia nggak takut sama Allah gitu. Belum punya ilmu agama yang cukup untuk itu. Maka dia ambil kaleng kosong, kaleng bekas di situ ada di pinggir jalan, diambil, dia nyebrang ditaruh di sebelah kuburan. Lalu dia seberang lagi. Dilihat sama dia dari jauh, dipantau 10 menit kemudian. Ternyata dari 8 orang yang lewat ada 2 taruh duit. Dia bilang sama temannya ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan sama temannya, beli keramik, beli pagar, diubah tuh kuburan, dikemas dengan sebagus mungkin. Sampai sekarang terkenal tuh di Mesir. Dibuat keramik bagus, pasang kelambu segala macam, tulis kuburannya Syekh, kuburannya alim ini. Silakan yang mau minta-minta boleh, taruh celengan yang bagus. Mereka pantau dari jauh. Malam begitu dibuka, kotak amalnya penuh. Sekarang, ini bukan sekarang ya. Ini saya diceritain oleh guru saya waktu saya tingkat 4 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah. Waktu itu tahun 1998. Kata beliau, sekarang maksudnya tahun 1998 ya. Allahu alam kalau hari kita sekarang 2017 nih. Tapi yang jelas pada saat itu, dosen saya Dr. Fahad Suhaimi hafidahullah, beliau mengatakan, pada saat itu ya, sudah dibangun masjid untuk kapasitas 1000 orang, kuburan tengah-tengah, masjid dibuat, dan setiap hari orang berbuat kemusyrikan, tawaf di kuburan itu, minta-minta, taruh air, ambil tanahnya, paketnya sudah ada itu. Paket kuburan selalu sama itu ya, jual tanah, taruh air, ya, minta-minta, sudah satu paket. Yang tadinya untuk Allah dialihkan ke situ tuh, padahal batu itu tidak ada gunanya sama sekali gitu. Maka dia bilang, dan kotak amalnya itu bisa mencapai 1 juta jenih. Kalau kita sekarang mungkin bisa 3 miliar. Dari kotak amal, dia hidup dari situ. Dia tidak peduli orang ribuan mau sesat, yang penting saya dapat duit. Dan umumnya lokasi syirik ini sebabnya. Ujung-ujungnya duit. Duit semua ini. Kalau kita lihat, duit semuanya. Jadi pasar di sekitar kuburan, orang transaksi, udah jadikan sebagai tradisi. Belum lagi syaitan banyak menghiasi mereka, banyak pengakuan-pengakuan mereka. Oh, di kuburan orang soleh ini pernah saya lihat penampakan orang pakai imamah putih, memberikan wasiat begini dan begini. Rasulullah nggak pernah nampakin dirinya kepada para sahabat setelah mati. Ada lebih baik daripada Rasulullah? Pakai akal sehat Bapak Ibu sekalian. Masalahnya kita banyak ditipu gara-gara itu. Duit semuanya. Ujung-ujungnya kasih duit. Nah, ini bahaya sekali, ini nggak boleh, buatan syirik. Ya, makanya kita harus khawatir ini membatalkan tauhid kita, dan syaitan lebih suka itu daripada bapak ibu zina.
Zina haram, tapi itu lebih disuka karena ini bisa langsung selesai, ini senjata pamungkas. Buat syirik, maka bisa kufur, gitu kan? Bahaya sekali. Ya, jadi harusnya kita hati-hati. Ini banyak fenomena-fenomenanya terjadi begitu. Begitu pula kita lihat di Indonesia banyak sekali lah di gunung dianggap kadang-kadang prasasti, nggak ada apa-apanya, palsu dibuat prasasti, nggak ada apa-apa sama sekali. Ya. Saya pernah datang ke Pulau Kayangan di Makassar, teman-teman Makassar pasti tahu. Waktu itu kebetulan saya masih dosen di Makassar, mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Saya masih ngajar di beberapa kampus, kemudian ada teman saya dari Mekah, Syekh Ali Ar-Rimi. Beliau ngajar waktu itu di IAIN, waktu masih IAIN namanya ya. Ngajar di situ 4 tahun. Dia bawa istrinya. Ada satu orang juga yang mengabdi di UMI pada saat itu 4 tahun juga. Yang jelas mereka minta, Khalid liburan nanti hari Sabtu Ahad, kami mau keluar dari kota Makassar, tapi tidak usah yang jauh-jauh. Saya bilang yang saya tahu di sini ada pulau, cuma sebentar 15 menit, 20 menit naik bot. Mau, ayo. Baiklah pergi ke sana. Tapi nggak nginap, cuma datang bawa makanan gitu. Saya subhanallah selama ini waktu masih kecil sering ke situ, saya tidak pernah keliling-keliling pulau itu, nggak pernah gitu. Pas tiba di sana, dia bilang sama saya, Khalid kita keliling-keliling, saya mau lihat pulau ini. Ayo sudah ya, jalan kaki, mutar-mutar sambil ngobrol gitu. Tapi saya diskusi sama dia masalah agama. Nah, beliau juga pada saat itu kebetulan MA dari Ummul Qura dan dosen di Ummul Qura gitu. Jadi sering saya diskusi. Waktu lagi muter-muter, entah saya tahu, tidak ingat ya di titik mana, lewat ada kayak kotak, kayak rumah kecil gitu, di tanah di bawah pohon. Saya begitu lewat, saya coba lihat ada tulisan, ini kuburannya siapa gitu ya. Siapa yang mau minta-minta sini silahkan. Ada tulisannya begitu. Ada kotak amal di situ. Persis subhanallah yang terjadi di Mesir. Persis. Ujung-ujungnya kotak amalnya. Duitnya. Orang mau syirik minta pada kuburan itu tidak masalah. Bapak Ibu sekalian coba tangkap rasionalnya. Kalau orang soleh itu di kuburan dan batu dan tanah itu juga bermanfaat buat kita, ya, maka bagaimana dengan Tuhannya orang itu dan batu itu? Allah Maha Hidup. Angkat tangan ke langit, bukan ke situ. Orang mati itu butuh sama kita. Kenapa kita bacakan salawat pada Nabi SAW? Nabi sudah diampuni dosanya. Apa itu salawat? Tambahan rahmat. Karena orang pun membutuhkan tambahan rahmat. Walaupun itu baginda Nabi SAW. Makanya kita selalu bacakan salawat-salawat. Kata Nabi SAW, kalau tiba hari Jumat, perbanyaklah salawat untukku, karena siapa yang salawat sekali akan dibalas 10 kali. Kenapa ada motivasinya? Kita juga dibalas tambahan rahmat 10 kali. Kenapa sahabat kita katakan radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim? Kenapa orang mati kita sering katakan almarhum atau yarhamhullah atau rahimahullah, rahimahallah gitu. Doa semua. Memang begitu kita diperlukan untuk itu. Kalau orang-orang seperti Nabi, seperti para sahabat yang jelas-jelas sudah kealimannya, ada jaminan-jaminan surga yang didapatkan kepada mereka melalui wahyu, itu saja begitu, apalagi kalau orang-orang yang lain. Mau kiai, mau guru, mau semua, mereka butuh tetap kepada kita doa. Bukan kita yang minta, orang hidup masih bisa memberikan kepada orang yang mati, tapi orang mati nggak bisa. Mereka sudah tidak bisa. Itulah syariat agama kita yang sebenarnya. Maka jangan nodahi tauhid kita dengan syirik, Bapak Ibu sekalian. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, sama saja dosa besar ya, mempartnerkan Allah tapi diistilahkan besar sama kecil untuk lebih memahami. Syirik kecil adalah riya. Dan riya artinya bisa maknanya dua, memperindah ibadah yang tadinya untuk Allah, untuk makhluk, tadinya untuk Allah dialihkan untuk makhluk, atau dasarnya dari awal dia berbuat ibadah, jenisnya jenis ibadah untuk Allah kayak sholat, kayak puasa, tapi untuk makhluk. Artinya di sini perbedaannya adalah ada orang yang tadinya mungkin sholat, pada saat dia sholat dia ikhlas karena Allah, Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah. Tapi di tengah jalan setelah waladhdallin amin, syaitan bisikin, tuh di sebelahmu ada mertuamu tuh, itu ada atasan, orang lagi lihat kamu tuh, ya khusyukkan sholat, keraskan suara, lamain doanya, jangan angkat kepalamu dari sujud, apalah, ya, bisikan syaitan. Ya. Kalau dia iyakan, maka dia kena riya. Ini makna definisi pertama riya adalah dia mempartnerkan Allah dalam ibadah itu dengan makhluk. Salatnya untuk karena Allah yang perintahin, tapi dia di tengah-tengah ikutkan dengan makhluk. Akhirnya
doa pun bukan lagi karena berharap balasan dari Allah, tapi berharap pujian dari orang itu. Masuk dalam masalah riya adalah berbuat gerakan-gerakan ibadah kayak sholat, kayak puasa segala macam, tapi dari awal, bukan di tengah-tengah, dari awal untuk makhluk memang. Ini biasa sifatnya orang munafik. Jadi dia tidak akan sholat kecuali dilihat. Kalau nggak ada orang lihat nggak bakal sholat. Masuk masjid tunggu dulu, ada orang nggak? Ada orang baru dia takbir. Itu pun di dekatnya orang itu, Allahu Akbar sengaja. Hah? Ada fakir miskin lewat, tidak ada orang lihat, nggak mau keluarin. Ada orang lewat dikasih besar, panggil malah sini Pak, sini saya bantu. Celengan masjid kalau tidak ada orang dilewatin. Begitu banyak orang masih masuk uang 100.000. Ini semua riya. Ini masuk di dalamnya. Masuk juga di dalam masalah contoh riya adalah orang yang sengaja menyebut-nyebut untuk mendapatkan pujian setelah mengerjakan ibadah. Misal ada orang sudah sholat malam, kemudian dia besok ketemu teman di kantor, tanya, kamu sholat nggak tadi malam? Kamu sholat nggak? Enggak, saya sholat. Enggak ada yang nanya. Hah? Ini ada penyakit jiwa, ini masalah. Hah? Dan saya kasih resep bagus kalau bapak ibu yang mau riya. Kalau yang mau riya tentu kita larang. Tapi kalau misal ada orang mau sholat malam dan dia mau riya, ada orang yang dijadikan target mau diceritain besok, gak usah tunggu besok pagi. Malam itu jam 2 malam bel rumahnya, bawa sejadah, taruh depan rumahnya. Nih saya mau sholat, lihat ya. Kan selesai ya. Dari untuk apa tunggu besok? Susah-susah. Malam sudah khusyuk sama Allah, besok hanya karena mengejar sepanjang lidahnya orang. Kamu alim ya, kamu hebat ya. Oh iya Masya Allah sholat ya, baik. Setelah itu teman-teman saya mau tanya, orang kalau dipuji, kenyang perutnya? Gemuk badannya? Apa? Tambah banyak hartanya? Terus apa yang antum kejar? Apa yang kita kejar? Pujian dia hanya mengatakan kamu hebat, kamu pintar, kamu begini. Bohong semua, untuk apa? Enggak penting bagi seorang mukmin itu. Bahkan kalau dia sembunyikan ibadahnya maka akan sempurna pahalanya, gitu kan? Hanya saja masalah syirik kecil riya ini, kita tidak akan kena dosa ini kalau kita tidak mengiyakan bisikan syaitan itu. Karena sekali lagi dosa syirik adalah senjata pamungkas syaitan. Itu yang paling pertama dia tawarkan. Yang paling pertama itu. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita apa saja ngaji, berdoa, maka yang paling pertama ditawarkan itu dulu. Itu ada orang di sebelahmu, itu ada orang gini, lamain doanya apa segala macam. Supaya kita, kalau kita iyakan, kena dosa syirik. Kalau tidak, misalnya dia bisikin, a'udzu minasyaitonir rajim, tetap kita konsentrasi doa, gak ada masalah. Seperti ibaratnya saya bilang itu hari kan, tanpa menjatuhkan, bukan memberikan contoh ini untuk menjatuhkan teman-teman kita yang mengemis, bukan. Tapi kalau misalnya ada orang mengemis atau ada orang yang menjual produk di lampu merah, kemudian kita nggak buka jendela mobil, ya sudah dia mau ngomong apapun tidak mengganggu kita ya. Tapi ini cuma perumpamaan saja. Tentu kalau ada orang minta-minta, tugas kita memberi. Tapi syaitan yang menggoda kita, itu bisa kalau kita tidak mengiyakannya. Kita lagi berinfak, itu orang memuji kamu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ceritain kamu juga baru pulang umroh, kamu juga begini. Enggak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita misalnya jaga. Tentu juga boleh seseorang kalau mengucapkan beberapa jenis ibadahnya untuk menjadi pelajaran, enggak ada masalah. Asal dia bisa kontrol riya. Misal orang tua bilang sama anaknya, kemarin ayah sama ibu itu umroh atau haji, kan itu. Kemudian dapat ini dan dapat itu, atau merasakan ini merasakan itu. Saya yakin orang tua tidak mungkin riak sama anaknya, kan itu. Contoh ya gitu. Maka ada hal-hal tertentu mungkin yang dia bisa berikan pelajaran. Masuk dalam firman Allah, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan, tapi bukan kepada semua orang. Semua teman, semua orang kenalan, semua orang tahu. Orang ini lewat seperti sudah tertulis tulisannya. Karena dia sudah cerita semua. Oh orang itu biasa cerita puasanya, orang itu biasa cerita ininya, orang itu biasa cerita ini dan seterusnya. Itu syirik kecil dan ini fenomena yang ada juga di tengah-tengah masyarakat kita. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, takut terhadap syirik bab keempat berasal dari firman Allah di dua ayat dalam satu surah, surah An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kata para ulama tafsir, ayat ini turun
bagi orang yang meninggal tidak sempat taubat. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal berbuat syirik, dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, kemudian ditimbang amalnya hari kiamat, semua selain syirik masih ada kemungkinan Allah maafkan. Mau zinanya, mau ribanya, mau segala, tapi dia terancam bisa masuk neraka, cuma masih bisa Allah maafkan. Cuma kalau dosa syirik nggak bisa dimaafin lagi sama Allah. Makanya ayat ini mengatakan atau ayat ini menjelaskan, kata para ulama, syirik adalah dosa yang paling besar, induk. Juga tentu ada sabda Nabi SAW ya, yang berbunyi di sini tidak disebutkan hadisnya. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah atau hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik disebutkan. Kata Nabi SAW, asyirku billah 1, as-sihir, sihir 2, gitu kan? Uququl walidain, durhaka dengan orang tua 3, kemudian aklu malal yatim, memakan hartanya anak yatim 4, wa aklur riba, memakan riba 5, kemudian yang ke-6 tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Orang Islam tidak boleh lari menghadapi musuh, menang atau kita mati syahid, dan mati syahid kemenangan yang utama. Enggak boleh lari, enggak ada pengecut dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang wanita mukmin yang baik-baik berzina. Ya, ini atau menuduh laki-laki baik-baik atau orang mukmin baik-baik berzina. Nah, ini termasuk induk dosa besar. Tapi saksi bahasan kita yang pertama adalah syirik. Kemudian juga dikatakan oleh beliau atau beliau mengangkat dalil yang kedua, surah Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan orang yang paling rutin atau bapak pembantah kesyirikan, ya. Karena beliau alaihissalatu wassalam betul-betul waktu di kota Babilonia sendirian, satu kota menyembah patung, dilawan sama dia sampai dibakar, dia nggak peduli. Jadi orang yang luar biasa, dan dia memasukkan dalam doanya agar jangan sampai dia dan keturunannya menyembah berhala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Begitu pula yang pertama memasukkan berhala di Jazirah Arab, itu namanya Amr bin Luhai. Begitu juga awalnya. Amr bin Luhai ini Mekah tadinya tidak ada buat kemusyrikan. Dari semenjak meninggalnya Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam, ibadah berjalan sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian datanglah satu suku namanya Khuza'ah, datang lalu merebut Mekah dari suku Jurhum. Setelah itu suku Jurhum karena kalah, mereka menimbun air Zam-Zam. Jurhum ini orang yang bertauhid kepada Allah, gitu kan? Termasuk Nabi Ismail AS menikah dengan keturunan Jurhum. Waktu mereka kalah berperang direbut Mekah oleh suku Khuza'ah, salah satu pimpinan Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Suku Jurhum kena sakit hati, ditimbunlah sumur Zam-Zam. Jadi selama 300 atau 500 tahun tidak ada Zam-Zam pada saat itu. Amr bin Luhai ini bingung, dia jemaah haji banyak, dia mau kasih minum dan makan, bagaimana caranya? Dulu ada air Zam-Zam, dia tidak tahu di mana lokasinya, nggak ada yang sampaikan ke dia. Maka satu waktu dia pergi ke negeri Syam, ada beberapa orang di situ sembah berhala. Orang yang menyembah Allah musyrik, dan mereka musyrik. Mereka tahu ada Tuhan Allah, tapi patung-patungnya diminta-minta, tolong bantu kami, tolong begini, sama patung-patung itu. Maka kata Amr bin Luhai, apa ini yang kalian buat? Kata mereka, kami sembah ini perantara antara kami sama Allah nih. Inilah yang menyembuhkan kalau kami sakit, inilah yang memberikan kami keturunan, inilah yang memudahkan rezeki kami, dan seterusnya. Kata Amr bin Luhai, kasih saya beberapa, saya beli. Patung biasa, batu seperti biasa dipahat-pahat, diukir-ukir. Dia bisa bentuk matanya sendiri, dia bisa ya hancurin, dia bisa warnain bebas gitu. Diambil sama dia, dibawa ke Mekah. Lalu dia taruh di dekat Ka'bah, disuruh masyarakat Mekah karena dia sebagai raja sembah nih patung. Sembah patung ini, minta patung ini jadi perantara sama Allah. Mulailah masyarakat ikut nyembah gitu. Lama-lama dia suruh setiap suku harus beli patung satu-satu, taruh di pintu gerbang sukunya. Lama-lama dia suruh seluruh masyarakat Mekah buat patung. Dan karena ramainya orang-orang Mekah buat patung, jemaah haji pada datang pada saat itu. Kan haji dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan cuma syariat Nabi Ibrahim sudah naik haji. Maka datang jemaah haji, lihat orang-orang Mekah pada nyembah berhala, apa ini? Oh, ini perantara dengan Allah. Lalu mereka jual, terjadilah transaksi. Ujung-ujungnya duit lagi nih. Uang, beli uang, transaksi, mulai tersebar seluruh patung-patung ke Jazirah Arab. Orang pulang jemaah haji bawa patung.
Bawa pulang batu. Itu oleh-olehnya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena disiksa, panasnya neraka, karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Penyembah berhala. Jadi jangan coba-coba masukkan yang begitu-begitu di rumah. Enggak ada kebutuhan semua. Ini bahaya sekali. Ya. Dan juga teman-teman, maaf saya bahasakan ini karena sesuai dengan pengalaman, kalau lagi safar ke luar negeri, tidak selamanya harus beli khasnya negeri itu. Ya. Apalagi negara itu bukan negara Islam. Orang pergi Jepang, orang pergi Cina, beli ini, beli macam-macam, ada tulisannya, dia nggak ngerti apa artinya. Mungkin itu panggil-panggil dewa itu. Hah? Oh yang penting sudah pernah tahu ke sana, enggak Pak? Enggak usah itu gitu, bisa yang lain lah. Saya tidak, jangan sampai berhubungan dengan ritual. Ada bahkan banyak orang Islam yang bawa patung, bawa pulang patung, gitu kan? Bawa pulang ini, bawa pulang itu, macam-macam. Ya ini bahaya sekali. Maka harus hati-hati, dan bahkan bukan cuma negara non-muslim, negara Islam pun begitu. Kemarin untuk kami umroh terakhir plus Turki, saya baru tahu juga, padahal sudah yang kedua kali saya berangkat gitu. Dari seorang jemaah yang memang sudah rutin ikut pengajian saya di YouTube, dia baru umroh kemarin. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya tadi tanya mutawifnya, ada yang tour leadernya namanya Umar, orang asli Turki yang lagi bawa. Dia bilang, saya tanya, ini kenapa di Turki ini banyak sekali ada kayak bulat, ada kayak gambar lingkaran hitam di dalamnya. Di mana-mana ada, hampir semua tokonya orang Turki ada itunya. Dijual di pasar-pasar gitu. Rupanya saya juga belum tahu. Jemaah ini nanya kepada orang asli Turki yang sedang memimpin di bus. Ya. Kemudian dia bilang, oh ini orang Turki bilang mata iblis. Apa itu maksudnya mata iblis? Ya kalau ini ditaruh di rumah, ditaruh di badan, bisa selamat dari godaan syaitan. Lihat bagaimana syaitan mengelabui mereka ya. Kesannya bahkan dengan batu itu bisa selamat dari syaitan, padahal syaitan lagi numpuk di situ tuh. Hah? Ini bahaya sekali nih, bergantung pada benda-benda begini gitu. Saya hanya naik di bus sebelah, itu kebetulan dua bus di sebelah ini yang ada Umar itu, saya datang temuin dia, waktu saya turun saya tanya, Umar saya mau tanya, ada jemaah saya yang bilang begini, benar nggak? Oh iya memang benar, keyakinan orang Turki. Makanya saya waktu masuk di pasar lihat, ada itu, dianggap kayak pelarisnya. Dan bahkan dijual jadi souvenir, seluruh dunia ini kalau datang ke Turki beli itu. Hampir semua jam, dinding, ada itunya dibawa 3-5 biji. Jadi kayak sudah menjadi simbol gitu. Ya, apa saja, souvenir yang dipasang di kulkas, yang dilengketin, apalah segala macam, pasti ada itunya gitu. Maka saya bilang, ini syirik gak boleh. Dia bilang, iya, saya juga tahu, tapi ini sudah tradisi. Sudah selesai. Saya juga tahu tapi ini tradisi. Ini syirik ini. Bahaya sekali, ini enggak boleh ya. Jadi jangan asal beli saja. Jangan yang penting dari luar negeri ada oleh-olehnya. Dipajang di ruang tamu supaya tamu tahu kalau kita pernah ke sana. Yang penting kan kita sudah pergi ya sudahlah. Kalaupun betul-betul harus ada, jauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Perlu kita tanya kalau sebelum beli, gitu kan? Mungkin kalau ada tulisan negara itu, mungkinlah. Ya, tapi kalau ini bahaya sekali. Nabi SAW bersabda tentang masalah syirik kecil, riya. Tadi itu ayat menjelaskan masalah syirik besar. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Tabarani dan Ibnu Abi Dunya juga Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud, Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya." Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab riya. Sudah kita sampaikan tadi definisi riya dan beberapa contohnya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Dan hadis ini tentu hadis sahih. Bisa dilihat di footnote-nya di situ. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Juga di dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang menemui Allah mati
dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, maka pasti masuk neraka. Ya. Juga dalam sebuah hadis qudsi, sebenarnya tidak disebutkan dalam buku kita, tapi ada hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau engkau bertemu denganku pada hari kiamat, membawa dosa penuh jagat, dan engkau datang tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datangkan pengampunan sepenuh jagat itu juga. Asal tidak syirik. Syirik ini berat sekali, berat. Ya. Makanya saya bilang syaitan lebih suka kita syirik daripada berbuat dosa-dosa yang lain. Tentu ini bukan menggampangkan dosa lain, zina juga berat, ya, riba juga berat, tetapi syirik ini induknya. Bisa membatalkan ketauhidan kita. Karena orang kalau tidak buat syirik teman-teman, dia mudah kembali kepada Allah lah. Kalau dia bertauhid kepada Allah, Allah memasukkan keimanan dalam hatinya, dia zina, dia takut, akhirnya dia taubat. Masih bisa dia kembali ke Allah. Tapi kalau syirik ini susah. Dia terlilit karena dia berkeyakinan itu bisa memberikan manfaat kepada dia. Dan itu bahaya, dia susah meninggalkannya. Kata beliau di sini, kandungan bab ini yang pertama syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Yang kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, riya termasuk syirik asgar atau kecil. Kalau teman-teman yang pegang buku bisa lihat footnote nomor 18 di bawah, syirik ada dua macam. Pertama syirik akbar atau besar, yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya, bagi Allah. Kedua syirik asgar atau kecil, yaitu perbuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu syirik, tapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah, yang pertama, syirik akbar menghapus seluruh amal. Amal-amal yang lain habis semua, dirusak sama dia. Sedangkan syirik asgar, syirik kecil atau riya, hanya menghapuskan amal yang disertainya saja. Jadi orang kalau lagi sholat dia riya, maka yang hancur cuma sholat itu. Bukan dia ganggu sholat kita yang lain atau puasa kita. Tapi kalau syirik besar, semuanya habis. Karena dianggap kita keluar dari Islam. Gitu. Yang kedua, syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal dalam api neraka seperti orang-orang musyrik Mekah. Sedangkan syirik asgar tidak demikian. Kalau dia buat riya, kalau syirik kecil, dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosa riyanya, kemudian dia masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik asgar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, syirik asgar, ini maksudnya kandungan bab ya, adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Padahal mereka adalah orang-orang saleh. Artinya harus hati-hati. Kalau bisikan syaitan datang jangan diiyakan. Dan kalau sudah beramal jangan diceritakan. Udah. Satu keadaan saja, kalau kita memang melakukan ibadah yang dasarnya harus dilihat orang, maka tinggal kita jaga hati kita. Misal saya mau ke masjid, ada yang tanya, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Udah, tinggal kita kontrol, gitu kan. Kalau ditanya kita jawab. Ya. Yang biasanya membuka pintu riya, kalau tidak ditanya ceritain. Yang saya bilang tadi penyakit jiwa ini. Ya. Gak ada angin, gak ada apa. Ya. Kamu puasa? Kamu puasa? Saya puasa. Enggak ada yang nanya. Semua orang satu ruangan kantor diceritain semua. Yang kelima, surga dan neraka adalah dekat. Ya, karena memang di sini dikatakan siapa yang meninggal tidak berbuat syirik masuk surga, siapa yang syirik masuk neraka. Ya. Dan memang ini surga dan neraka sekarang sudah ada. Sudah ada. Di antara hadis yang membuktikan itu adalah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau seseorang memohon surga dalam harinya itu, kayak kita sekarang hari ini, mohon 7 kali agar dimasukkan dalam surga, maka surga meresponnya sambil berkata, ya Allah, dia memohon masuk kepadaku, masukkanlah ia. Dan siapa yang memohon berlindung dijauhkan dari neraka, maka 7 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, dia berlindung dariku, maka selamatkan dia dariku. Jadi surga neraka itu ada dan sangat dekat dengan kita. Bahkan sabda Nabi SAW, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri, dan seseorang lebih dekat dari nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Bapak Ibu pegang dari saya ini, istiqomah saja, sabar dalam ketaatan ini. Halal nikmatin, haram tinggalkan, tunggu sampai mati. Ini semua akan didapatkan. Dan memang ada kebahagiaan. Allah datangkan banyak sekali manfaat dengan orang baik.
Allah buat orang baik itu disuka sama manusia. Orang tolak ukurnya begini. Kalau Bapak Ibu mau tahu Anda ini baik atau tidak, bayangkan kalau kita mati sekarang, penilaian orang apa? Begitu saja. Kalau kita selama hidup bakti sama orang tua, sholat di masjid, kita suka dermawan, bantu orang. Kalau kita meninggal, orang akan bilang, oh si fulan itu suka dermawan, bantu orang. Oh orang itu sholat ke masjid, orang itu baik. Pasti kan begitu. Tapi kalau orang buruk, coba kalau dia mati, dikenang apa? Oh orang itu syukur dia mati itu. Itu suka gunjing orang. Itu si fulan, oh lisannya tajam. Oh orang itu begini. Kan gitu. Jadi begitu saja konsekuensinya kira-kira seperti apa gitu. Saya punya sahabat dekat di Madinah namanya Dr. Hussein. Saya pernah kami sudah sepakat untuk saling mencintai karena Allah gitu. Dan ini sunnah Nabi SAW, kita pilih seseorang yang soleh, kita jadikan sebagai sahabat dekat. Kadang-kadang kalau kami saling telepon, sepakat untuk saling menasehati. Suatu itu pernah dia bilang sama saya, Khalid, coba nasihatin saya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa terlintas pertanyaan itu ke dia. Saya bilang gini, baiklah. Karena biasanya juga dia nasihatin saya. Saya bilang, saya mau tanya, siapa ulama di Saudi yang paling kamu ini hormati? Dia bilang waktu itu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz sudah meninggal, muftinya Saudi, orang buta matanya, tapi Masya Allah mufti Saudi ilmunya luas. Waktu meninggal disolatin di Masjid Haram Mekah, itu jenazahnya sudah nggak bisa lagi dipikul dibawa ke kuburan. Jadi dari kepala ke kepala saja, karena penuhnya orang yang hadir. Sampai ke liang lahat, cuma dari kepala ke kepala, udah nggak bisa lagi orang jalan. Saking penuhnya orang yang hadir, luar biasa gitu. Saya juga mengetahui orang ini. Dia bilang Syekh bin Baz. Terus saya tanya dia, sekarang menurut kamu, penilaian kamu, Syekh bin Baz masuk surga atau masuk neraka? Dia bilang masuk surga. Sesuai keyakinan kita, orang alim, banyak ilmunya luas, suka beramal soleh selama hidup habis untuk majelis ilmu terus di surga, gitu kan? Baik. Saya bilang, bagaimana penilaian kamu secara pribadi? Tentu baik, dia bilang. Terus saya bilang, ini nasihat saya adalah jadikan dirimu seperti Syekh bin Baz kalau mati. Kamu sekarang ini masih hidup nih, usahakan pada saat kau mati seperti dia, dikenang kebaikannya. Jangan meninggal dikenang keburukannya. Dan itu maksudnya adalah bagaimana seseorang menjadi orang yang soleh dan soleha. Dan itu sangat dekat. Begitu pula dengan neraka, neraka sangat dekat Bapak Ibu sekalian. Orang mabuk-mabukan ke diskotik, tabrakan, mati masuk neraka, dekat sekali sama nerakanya. Gitu kan? Apalagi dengan hukuman-hukuman yang berat untuk dia. Karena orang berbuat dosa pasti ada konsekuensi hukum sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, neraka itu mengeluh kepada Allah karena sebagiannya memanaskan sebagian yang lain. Ya. Maka Allah pun mengizinkan neraka bernafas 2 kali. Dan itulah yang kalian dapatkan kata Nabi SAW, di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat, itu hembusan nafasnya neraka. Dan juga ada hadis Nabi SAW tentang masalah pengobatan nabawiyah, kalau kalian sedang kena demam maka dinginkanlah dengan air, karena itu adalah tiupan panasnya api neraka, gitu kan? Jadi memang neraka itu ada internal kita, dan ada itu dimaksudkan dengan neraka, surga dan neraka dekat. Yang keenam, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam hadis. Satu hadis tadi, siapa yang meninggal tidak buat syirik masuk surga, siapa yang syirik masuk neraka. Kemudian yang ketujuh, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun pasti masuk surga. Tetapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, maka pasti masuk neraka, sekalipun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Yang kedelapan, masalah penting, yaitu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Berarti kita dianjurkan untuk menyebutkan itu. Ya Allah, selamatkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini bahaya sekali. Dan jauhi semuanya bergantung pada benda-benda seperti ini. Kalau dikasih sama orang batu kah, kertas kah, suruh taruh di dompet, apa segala macam, jangan dilakukan. Udah nggak ada gunanya gitu. Saya subhanallah kemarin ngisi di Blok M sampai akhirnya baru saya tahu banyak yang menyampaikan. Sampai di Indonesia ada keyakinan untuk menahan buang air besar, buang air kecil, taruh batu kerikil di kantong. Apa hubungannya kerikil dengan itu? Masuk WC selesai. Ada saja. Ya. Keyakinan yang berbahaya, tidak ada gunanya. Ya. Kemudian yang kesembilan, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, yaitu bahwa mereka adalah sebagaimana beliau berkata dalam surah Ibrahim ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia.
Yang ke-10, bab ini mengandung tafsir kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. Jadi hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi adalah pemurnian tauhid kepada Allah. Dan yang terakhir yang ke-11 adalah keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Ya, sebagaimana sudah disebutkan tadi di dalam hadis-hadis atau dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah agar majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya Sang Pencipta. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan, terutama yang mengikuti acara pengajian kita ini, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara live ataupun yang mengulanginya nanti, semuanya dosa-dosanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan juga kita berdoa agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, terlilit utang dilunasi utangnya, yang masih belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang belum dapat pasangan yang baik diberikan pasangan soleh dan solehah, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan juga semoga Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram. Selalu saja kaum muslimin berada di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, ibadah-ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka selamat dari kesyirikan. Dan semoga Allah mengangkat semua fenomena syirik tidak terkecuali di negara kita ini dan di seluruh negara kaum muslimin. Dan kita selalu doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, berdasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.